pagi, Bu Pagi, Christine. Sus. Selamat pagi. Maaf, ini dengan Ibu siapa? Ibu Florida, Florida. Kakaknya atau adiknya. adiknya dari Bu Christine ya? Iya. Ya, baik. Perkenalkan ya Bu, atau kemarin kan sudah kenal ya Bu dengan saya Mbak Isni atau Mbak Suster Isni. Kemarin saya sudah mengajak kontrak waktu sama Ibu Christine, Ibu, untuk melakukan edukasi atau enggak pendidikan kesehatan untuk nanti di rumah. Karena dari hasil pemeriksaan kemarin dan dari hasil pemeriksaan dokter, Ibu Christine itu didiagnosa dokter itu gagal jantung atau enggak dalam kata medis itu chronic heart failure, kegagalan pada jantung gitu Ibu. Jadi di sini saya akan memberikan tentang edukasi nanti perawatan jantung saat nanti Bu Christine di rumah gitu. Tujuannya supaya nanti Bu Christine tahu tentang bagaimana perawatan jantung itu saat di rumah, hal-hal apa yang harus dilakukan dan hal-hal apa yang tidak perlu dilakukan. Begitu ya Bu. Yes, yes. Saya nanti memerlukan waktu kurang lebihnya sekitar 40 menitan Ibu, dimana nanti saya 5 menit untuk tadi saya perkenalan, untuk 20 menitnya saya menyampaikan materi, dan nanti kurang lebih 10 menitnya saya akan melakukan evaluasi kembali dan kita akan bertanya jawab ketika Ibu nanti ada pertanyaan. Monggo silakan pada Ibu. Begitu ya Bu, saya mulai dari sekarang. Apakah Ibu sudah siap untuk menerima materi yang akan saya sampaikan? Sudah. Siap ya Bu. Baik. Saya di sini akan menjelaskan dulu bagaimana kita mengenal gagal jantung ataupun CHF ya. Di sini CHF itu apa atau gagal jantung? Di mana gagal jantung itu adalah keadaan ketika jantung tidak mampu memompa darah secara optimal sehingga kebutuhan oksigen dan nutrisi tubuh itu berkurang atau tidak terpenuhi gitu. Terus penyebabnya apa sih gagal jantung? Selama ini kan kaum awam itu tidak tahu penyebab gagal jantung. Nah, salah satunya penyebab dari gagal jantung itu hipertensi. Hipertensi itu apa? Hipertensi itu kenaikan tensi, tekanan darah melebihi batas normal. Seharusnya normalnya itu 120 sampai 130. Untuk sistolnya, untuk diastolnya itu sekitar 70 sampai 80. Itu masih dikatakan normal. Kalau di atas itu bisa disebut darah tinggi atau hipertensi gitu ya. Untuk yang kedua, penyakit jantung koroner. Itu biasa terjadi dari sakit jantung sendiri gitu ya Bu. Terus ada serangan jantung, ada kelainan katup, ada kardiomiopati, dan gangguan irama jantung. Ini semua yang dapat menyebabkan penyakit gagal jantung atau chronic heart failure gitu Ibu. Terus selanjutnya, apa sih tanda dan gejalanya untuk gagal jantung? Kita bisa lihat nih di sini. Yang pertama, kita akan merasakan mudah lelah. Jadi aktivitas yang kita lakukan kita akan merasa lelah. Terus yang kedua, sesak nafas, terutama pada saat aktivitas atau berbaring. Jadi ketika Ibu beraktivitas, pasti Ibu akan sesak nafas seperti ngos-ngosan, kayak menggis-menggis gitu. Terus selanjutnya, sering terbangun pada malam hari karena sesak. Biasanya itu terjadi pada pasien-pasien kalau sedang tidur tiba-tiba merasakan sesak gitu. Terus yang selanjutnya terjadi kaki atau pergelangan atau tungkai itu bengkak. Jadi mungkin bisa jadi aliran darahnya tidak lancar sehingga membuat kaki bengkak atau kelebihan cairan yang terjadi pada sekitar area bawah kaki bisa, tangan bisa gitu. Terus berat badan tiba-tiba naik dalam beberapa hari. Itu yang mungkin menjadi perhatian kita. Karena kalau kelebihan cairan pasti akan mengakibatkan berat badan bisa naik. Terus adanya jantung berdebar, seperti orang normal itu kan detak jantung duk-duk. Lah ini duknya terlalu cepat, duk-duk seperti itu, jantungnya terasa berdebar. Terus ada batuk. Batuk ini terjadi terutama di malam hari, sehingga mungkin membuat pasien itu tidak bisa tidur gitu dan istirahat. Terus terjadi penurunan
nafsu makan dan perut terasa penuh. Itu biasanya sih pasien-pasien seperti nafsu makannya turun, tidak mau makan, rasanya kayak sudah kenyang gitu. Terus sering buang air kecil pada malam hari. Nah, ini yang sering terjadi pada tanda dan gejala pasien dengan gagal jantung gitu. Untuk selanjutnya faktor resiko untuk gagal jantung itu bisa apa aja sih? Kita kan tahu faktor resiko yang terjadi pada kasus gagal jantung, yaitu di mana ada diabetes. Diabetes itu pasien dengan kadar gula darah tinggi. Terus ada kolesterol tinggi, ada obesitas atau kegemukan. Faktor resiko lainnya ada merokok, alkohol, terus kurangnya olahraga, usia lanjut, terus ada riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Itu faktor resiko yang bikin pasien itu gagal jantung atau chronic heart failure gitu. Terus kita lanjut untuk apa sih aktivitas yang bisa dilakukan nanti saat di rumah, atau kegiatan apa aja yang ibu bisa lakukan di rumah. Di sini saya akan menjelaskan untuk aktivitasnya. Mungkin ibu bisa jalan kaki santai, di taman, jadi jalan pelan-pelan aja, jangan terlalu cepat-cepat. Itu bisa dikategorikan dengan jalan kaki santai. Yang kedua, senam ringan. Senam ringan hanya menggerakkan tangan dan kaki, itu tidak apa-apa. Cuma kalau untuk sampai gerak badannya terlalu strong itu mungkin bisa dihindari ya Bu ya. Terus selanjutnya peregangan ya seperti kayak senam ringan aja supaya otot-ototnya jadi rileks gitu ya Bu. Selanjutnya bersepeda ringan. Kalau di rumah ada bersepeda dan ibu bisa naik sepeda, monggo tidak apa-apa bersepeda ringan. Tapi kalau memang nggak ada, nggak usah dipaksakan, nggak apa-apa ya Bu. Terus untuk istirahat yang cukup. Istirahat cukup itu perlu untuk dilakukan, karena dengan istirahat cukup kita bisa membuat aktivitas kita juga beristirahat, tubuh kita beristirahat. Itu ya Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perawatan yang dilakukan saat di rumah yang dianjurkan, yaitu dengan minum obat secara teratur. Ibu harus mematuhi minum obatnya secara teratur. Obat jantung itu harus diminum secara rutin dan sesuai dengan jamnya ya Bu ya. Kalau ibu jam pagi ya pagi, malam-malam, sore-sore. Jadi ibu sudah harus mengatur sendiri jam-jam harus minum obat. Terus untuk selanjutnya kontrol rutin ke fasilitas kesehatan. Ibu harus kontrol rutin. Biasanya dokter jantung itu atau dokter penyakit dalam atau dokter rutin ibu itu akan menganjurkan kontrol rutin setiap bulannya. Jadi ketika obat habis atau obat sebelum habis, ibu harus kontrol rutin ya. Selanjutnya pantau berat badan setiap hari. Fungsinya untuk melihat apakah cairan atau kebanyakan cairan, atau kita bisa lihat berat badan kita ya, masih tetap dalam batas normal atau tidak. Tapi diusahakan berat badan kita stabil ya Bu ya. Terus batasi garam dan cairan sesuai anjuran. Ini tujuannya supaya tidak terjadi bengkak, karena sifat garam itu menarik cairan. Nanti takutnya terjadi bengkak ya. Efeknya ibu bisa sesak nafas gitu. Terus berhenti merokok dan hindari alkohol. Ini salah satu yang harus yang saya anjurkan untuk pasien-pasien dengan kasus jantung. Istirahat yang cukup, tadi sudah saya jelaskan, istirahat yang cukup dapat melakukan relaksasi dalam tubuh. Dan bila nanti ibu ada keluhan, ada gejala, mungkin ibu bisa langsung ke segera rumah sakit. Nah, terus apa sih yang harus diperhatikan pada diet-diet pasien jantung? Di sini saya akan menjelaskan tentang diet yang perlu diperhatikan pada pasien-pasien dengan gagal jantung, yaitu dengan kurangi garam. Garam yang disarankan yaitu 1 sendok teh garam per hari. Dimana nanti ibu bisa mengkira-kira sendiri ya Bu ya. Sama untuk membatasi cairan. Cairan yang dianjurkan itu biasanya kurang lebih 1,5 sampai 2 liter per hari ya, atau sesuai dengan anjuran dokter. Jadi nanti ibu bisa konsultasi sama dokter.
cairan apa, minuman apa yang harus saya konsumsi setiap hari berapa liternya. Itu bisa dilakukan Ibu. Itu ya Bu. Terus ini anjurannya untuk kalau misal Ibu itu cairannya itu harus dihitung juga apa yang makan dan apa yang keluar. Jadi Ibu makan itu juga perlu dihitung, sama minum itu harus dihitung. Misalnya jus, air putih, teh, kopi, sup, susu, kuah itu juga perlu dihitung ya Bu ya, karena itu sudah termasuk cairan. Gitu ya Bu. Terus apa sih? Bagaimana cara mengurangi rasa haus? Karena terkadang kan kita ini kan pengennya minum banyak, tapi kondisi jantung kita tidak bisa memompa darah atau memompa darah ke seluruh tubuh karena fungsi jantung kita melemah. Nah, kalau kita merasa haus, kita harus melakukannya seperti kita kayak berkumur, tapi tanpa menelan, ya, bisa menghilangkan rongga area mulut supaya tidak rasa haus. Terus yang kedua, bisa mengunyah permen karet, tapi yang bebas gula ya Bu, karena kadang kan kita nggak tahu kadar gula meningkat dalam darah itu juga bisa berbahaya. Terus menghisap es batu kecil, itu sesuai anjuran tidak apa-apa, karena dengan menghisap es batu, esnya itu bisa membuat seperti di mulut itu lebih lega gitu. Terus menjaga kebersihan mulut, itu harus kita jaga dengan tadi berkumur tidak apa-apa, atau gosok gigi itu bisa dengan berkumur. Terus hindari makanan terlalu asin seperti tadi garam ya Bu ya, itu harus dihindari. Nah, apa sih tanda-tanda bahaya yang harus dilakukan ketika pasien ini terjadi gagal jantung dan harus dilarikan ke rumah sakit? Ibu dan Mbak nanti harus paham kalau pasien ini terjadi sesak nafas semakin berat, terus sulit bernafas saat berbaring, terus adanya nyeri dada di daerah sebelah kiri sampai tembus ke belakang, terus batuk berbusa warna merah, berat badan naik lebih dari 2 kilo dalam 2-3 hari, ada terjadi pembengkakan yang meningkat pada kaki sama tangan, jantungnya itu berdebar hebat kencang banget seperti duduk, terus terjadi pingsan atau tidak sadarkan diri, terus ujung jari itu kebiruan yang kita sebut kadang cyanosis, dan buang air kecil sangat sedikit. Jadi ini hal yang perlu diperhatikan saat Ibu nanti terjadi gejala seperti ini, harus dibawa ke rumah sakit atau kontrol ke dokter Ibu, dokter keluarga ataupun dokter spesialis jantung. Gitu ya Bu. Untuk peran keluarga sendiri ini sangat penting bagi keluarga, dan saya juga harus menjelaskan peran keluarga itu sangat berperan dalam proses penyembuhan dan pemulihan Ibu saat di rumah, di mana itu keluarga harus mengingatkan minum obat secara teratur atau sesuai jadwal, terus menyiapkan makanan rendah garam, membantu memantau berat badan si Mbak, terus membantu aktivitas ringan, mengingatkan jadwal kontrol, mengenali tanda bahaya, dan memberikan dukungan emosional. Jadi dukungan emosional itu perlu penting untuk suatu proses penyembuhan dan pemulihan sakitnya Ibu. Gitu Ibu. Nah, nanti kalau semisal dari gejala yang timbul yang sudah saya jelaskan ini ada, Ibu bisa langsung, kalau misal nggak bisa tertangani dengan sendiri, Ibu bisa ke rumah sakit. Begitu Ibu, saya sudah menyampaikan untuk materi pagi hari ini ya Bu ya, tentang gagal jantung, dimana tadi sudah saya jelaskan apa yang harus dilakukan, tanda bahayanya, peran keluarga, terus batasan diet itu Bu. Dari ini semua apakah ada yang ditanyakan Bu? Mungkin makanan yang perlu saya hindari apa ya? Baik, untuk makanan yang perlu dihindari, Ibu bisa seperti makan makanan instan, seperti mie instan, makanan kaleng, terus gorengan-gorengan itu, terus makanan asin sama fast food itu benar-benar dihindari Bu. Jadi jangan
dimakan ya Bu ya, jadi nggak boleh dimakan gitu. Dan untuk makanan-makanan mungkin yang saya anjurkan itu makanan yang mungkin bisa tinggi omega seperti ikan, terus ayam tanpa kulit, tahu tempe, ada sayuran, buah dan nasi gitu Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi Ibu? Mungkin saya mau bertanya Ibu Ya. sebagai keluarga dari kakak saya. Ketika pasien kalau sudah di rumah tuh kan kebanyakan tuh pasien yang kalau sudah pulang ke rumah tuh merasa bahwa dia itu udah sehat. Jadi kadang dapat obat dari rumah sakit tapi tidak mau diminum lagi secara teratur. Itu bagaimana saya harus melakukan apa jika kakak saya tidak mau minum obat secara rutin? Oh iya, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya bagus sekali Ibu, bagus. Jadi kita harus sebagai pengawas obat Ibu, gitu. Jadi kalau memang pasien itu tidak mau minum obat, kita perlu jadi pengawas obat. Jadi kita mengingatkan untuk pasien untuk rutin dan teratur minum obat. Dengan seperti mungkin kalau misal pasien ini dijadwalkan obat minum pagi jam 7, terus nanti siang jam 12, nanti malam jam 18 gitu. Jadi kalau misal pagi pasien belum mau minum obat, kita harus jadi motivasi untuk pasien. Ayo kita minum obat sesuai jadwal, karena kalau jadwal obatnya mundur pasti kita akan mundur semua gitu. Jadi peran keluarga itu memberikan dukungan atau motivasi dan selalu mengecek untuk obatnya gitu, rutin minum atau sesuai jadwal makan. Gitu ya Bu ya. Oke, terima Ada kasih. mau ditanyakan? Sudah. Jelas ya. Jelas. Saya akan melakukan sedikit evaluasi pada Bu Christine ya Bu ya. Tadi gejala apa aja yang timbul ketika pasien itu nanti gagal jantungnya, misal kambuh gitu? Mudah lelah, sesak nafas, jantung berdebar. Baik, berarti Ibu sudah cukup paham dengan materi yang saya jelaskan saat ini ya Bu ya. Semoga apa yang saya jelaskan pada pagi hari ini dapat berguna Ibu di rumah nanti dan bisa mencegah terjadinya gagal jantung berulang. Gitu ya Bu. Saran saya tetap mencegah itu perlu, mengendalikan perlu, dan tingkatkan kualitas itu. Gitu ya Bu. Saya pamit dulu. Sebelum saya pamit, saya akan memberikan sebuah panduan atau leaflet. Ini nanti bisa digunakan di rumah ketika Ibu nanti mungkin bisa melihat apa sih yang harus dilakukan, gitu ya. Nanti bisa buat panduan. Ini saya berikan. Ya. Terima kasih, Sister. Ya. Baik Ibu, cukup sekian untuk materi yang saya sampaikan. Saya pamit dulu. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Ibu. Pagi, Permisi. Sister. Terima kasih.